Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas singkat tentang kenapa harga saham sudah naik duluan padahal berita bagus atau news bagusnya baru muncul. Oke, dan nanti saya akan kasih contoh di beberapa saham ya. Jadi, market maker ini atau fund manager ya, bisa kita sebut market maker aja biar gampang. Market maker punya wewenang atau resource untuk dapat informasi. Sebagai contoh, misal saya seorang market maker dan ingin tahu kinerja perusahaan saham A, dan saham A ini mungkin belum memberikan informasi apa-apa ke website bursa atau mungkin ke berbagai tempat ya, ke market lah intinya. Nah, di situ saya bisa punya wewenang atau mungkin punya kesempatan lah untuk dapat informasi yang lebih dalam, dan biasanya hal itu bisa digunakan oleh market maker untuk kesempatan untuk goreng-goreng. Jadi misalnya ada perusahaan A nih, ada perusahaan A mau mengakuisisi perusahaan B. Dan kalau misalnya berita itu belum resmi disebar ke market, biasanya saya akan akumulasi dulu sebagai market maker, saya akan akumulasi dulu sampai harganya naik tinggi, dan saat harganya naik tinggi baru beritanya saya akan munculkan, dan setelah saya munculkan saya akan langsung jual ke retail. Jadi itulah kenapa harga saham biasanya naik setelah beritanya muncul, dan bisa dibilang telat ya, karena saat beritanya muncul biasanya harga sahamnya akan ikut-ikutan turun mungkin karena ada jual-jualan dari market maker. Kemudian informasinya itu ada dari laporan keuangan yang akan dirilis. Sebagai contoh, ada beberapa saham banking ya, laporan keuangannya bagus tapi market maker sudah mengakumulasi sebelum laporan keuangannya sudah dirilis resmi. Kemudian kinerja atau kebijakan perusahaan yang belum resmi, itu sebagai contoh ada perusahaan A yang mengakuisisi atau membeli atau menjual sesuatu dari perusahaan A sehingga menguntungkan. Biasanya market maker akan mengambil duluan ya, mengakumulasi duluan, dan setelah mereka mengakumulasi harga sahamnya naik dan mereka akan jual saat beritanya keluar. Kemudian salah satunya yang lain adalah proyeksi profit atau loss dari tim analis mereka. Jadi tim fund manager ataupun market maker biasanya punya tim analis sendiri untuk melihat kinerja fundamental perusahaan tersebut atau perusahaan X lah, kita sebut perusahaan X. Dan kalau misalnya perusahaan X ini mempunyai kinerja yang cukup bagus menurut tim analis, biasanya market maker akan akumulasi duluan seperti biasa, dan mereka akan jual saat newsnya dikeluarkan. Dan biasanya newsnya itu keluarnya sangat bagus, misal laporan keuangannya bagus, labanya naik berapa sekian persen, sehingga bisa menjebak retail-retail yang terlalu fokus terhadap laporan keuangan, tidak fokus terhadap pergerakan market makernya. Seperti itu. Jadi secara kasarnya mereka bisa mengambil kesempatan untuk goreng-goreng atau guyur-guyur dari berita tersebut, seperti itu. Jadi analogi sederhana seperti itu ya teman-teman, semoga paham. Kemudian cara mensiasatinya bagaimana? Kalau menurut saya, yang pertama adalah teman-teman harus melihat dari makroekonominya dan juga secara fundamental perusahaan tersebut. Dan juga jangan lupa kinerjanya. Kalau misalnya kira-kira teman-teman melihat dari fundamentalnya bagus, teman-teman pelajari perusahaannya dan kira-kira kinerjanya akan bagus ke depannya, ya teman-teman mungkin akan bisa untuk mengakumulasi saham tersebut ya, sehingga bisa bareng lah akumulasinya bareng dengan market maker ataupun lebih dulu dari market maker. Setelah teman-teman mengakumulasi dan market makernya juga ikut mengakumulasi, biasanya saat news keluar teman-teman bisa boleh untuk jualan, karena di situ adalah saat yang tepat untuk jualan, karena retail biasanya akan beli setelah newsnya keluar. Kemudian cara mensiasati yang kedua yang menurut saya lebih mudah untuk dilakukan karena tidak perlu untuk belajar fundamental, value investor, dan kawan-kawannya ribet sekali itu, sih biasanya melihat dari money flow. Dan menurut saya money flow aja sebenarnya sudah cukup ya, karena kita bisa dibilang mengikuti atau mengekor bandar atau mengekor market maker. Dan biasanya market maker kan sudah punya tim analis sendiri, dan kita sebagai retail tidak mungkin punya tim analis sendiri ya. Jadi kita hanya bisa mengikuti pergerakan dari market maker aja. Sebagai contoh mungkin contohnya saham auto dulu, atau saham ini dulu deh, saham ISAT. Teman-teman bisa lihat di sini. Saham ISAT dari ini ada distribusi hari ini. Teman-teman bisa lihat dari sini. Dari saham ISAT ini di harga bawah sebenarnya tidak ada news apa-apa. Sebelumnya di bulan Januari ini ISAT sangat biasa-biasa saja, pergerakannya biasa-biasa saja, dan bandar volume-nya pun biasa-biasa saja ya, teman-teman bisa lihat di sini. Bahkan cenderung jualan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cenderung jualan, tapi tiba-tiba berubah di tanggal 14 Februari. Teman-teman bisa lihat di sini. 14 Februari tiba-tiba ada akumulasi yang sangat bagus nih. Bahkan dari tanggal 13 Februari money flow-nya udah bagus ya. Teman-teman bisa lihat
money flow-nya bagus, akumulasinya bagus, volumenya juga sangat tinggi, kemungkinan ada something yang akan dilakukan oleh Bander di saham ISAT. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat money flow-nya terus bagus ya, terus bagus, naik terus, money flow-nya, non retailnya bagus, kemudian retail-retailnya keluar, ini bagus sekali, dan akhirnya terbukti ada berita yang cukup bagus di saham ISAT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya melihat dari sini aja, info news. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tanggal 16-nya ya, tanggal 16-nya. Oke, ini nih, tanggal 16-nya teman-teman bisa lihat ada berita bahwa ISAT ini menjual menara telekomunikasi ya ini, dan menyewa kembali menara telekomunikasinya ke Mitratel. Jadi menurut saya ini menjadi sentimen yang sangat positif bagi saham ISAT. Dan kalau misalnya beritanya muncul di tanggal 16 tentu sudah telat ya, harga sahamnya sudah naik duluan, sudah sangat tinggi naiknya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan biasanya kalau sudah naik tinggi seperti ini sangat berbahaya ya, resikonya sudah sangat tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah melihat dari money flow-nya di sini, teman-teman sudah bisa beli di harga yang lebih murah. Seperti itu. Dan kalau misalnya di hold sampai laporan keuangannya dirilis, teman-teman bisa lihat di sini. ISAT laporan keuangannya dirilis di tanggal 17 Februari, teman-teman bisa lihat. Laba bersih, total laba bersihnya mungkin menurun kecil ya, tapi secara proyeksi cukup bagus. Secara proyeksi masih bagus ya, karena mereka menandatangani kerjasama atau menjual menara ke Mitratel, dan itu akan mempengaruhi laporan keuangan di tahun kedepannya. Jadi secara fundamental ini masih sangat bagus, mungkin masih sangat layak untuk diperhatikan nih kalau melihat dari news yang keluar dan juga dari bandarmologi yang belum keluar banyak ya. Bisa dibilang market makernya belum keluar banyak lah ini. Kemudian contoh lainnya itu adalah saham Bird. Tapi saham Bird ini belum rilis laporan keuangan ya. Tapi sudah bisa dipastikan bahwa laporan keuangan di tahun ini atau di tahun lalu, maksud saya di tahun lalu akan sangat bagus. Teman-teman bisa cek di sini. Money flow-nya teman-teman bisa lihat sangat meningkat pesat ya. Money flow-nya naik bagus di bulan Januari, sehingga harga sahamnya pun naik tinggi, dan bisa dibilang market makernya belum keluar banyak, jadi menurut saya masih sangat menarik. Dan secara berita juga masih sangat bagus, teman-teman bisa cek di laporan keuangannya dulu deh. Laporan keuangan dari Bird, saya menggunakan Stockbit ya biar mudah. Ini teman-teman bisa lihat laba bersih tahun berjalannya, atau jangan dibuat quarterly. Nah di sini teman-teman bisa lihat laporan bersih tahun berjalannya meningkat pesat ya, dari sebelumnya ini masih minus-minus terus. 2019 turun, 2018 sebenarnya lumayan, tapi 2019 turun, kinerjanya memburuk, dan 2020 sampai 2021 awal nih kinerjanya sangat memburuk ya, minus sangat luar biasa tinggi. Tapi sejak Q4 2021 kinerjanya sangat membaik, bahkan naik sangat pesat dari sebelum-sebelumnya yang hanya di bawah dari 100 miliar. Nah ini dari 100 miliar atau di bawah dari 100 miliar, tiba-tiba sekarang sudah mulai mencetak di 100 miliar lagi. Jadi secara tahunan kemungkinan proyeksinya di tahun 2022 ini akan naik sangat tinggi dibandingkan dari 2021 yang masih minus, bisa dibilang masih minus ya, seperti itu. Jadi secara sentimen masih sangat bagus, laporan keuangannya bagus, fundamentalnya bagus, dan bandarmologinya pun sudah bagus ya. Ini bandar-bandarnya atau market makernya sudah mengambil duluan di harga bawah, dan kita tunggu aja saat newsnya keluar, saat laporan keuangannya keluar, kemungkinan harga sahamnya sudah naik tinggi sekali. Jadi ya teman-teman pasti retail-retail yang tidak melihat dari money flow ini akan telat ya. Teman-teman mungkin akan beli di pucuk saat laporan keuangannya muncul, seperti itu. Oke, kemudian contoh saham lainnya adalah contoh yang belum gerak, yaitu saham Elite. Saham Elite ini dari awal IPO sebenarnya kurang bagus ya. Awal IPO ini kurang bagus, retail masuk, dan bandarnya ini malah keluar banyak sekali. Tapi semuanya berubah saat di tanggal sinilah, tanggal Januari pertengahan, bandarnya sudah mulai masuk, dan start dari tanggal 24 bandarnya masuk kembali dan harganya sudah ditahan. Kemudian akumulasi terus sampai hari ini masih terus akumulasi ya. Retailnya juga sudah keluar. Dan kita cek dari broker summary-nya. Elite dari tanggal, kita cek money flow-nya, saya hitung dari tanggal 26 Januari dulu ya, atau dari tanggal ini deh, 24 Januari. Dari tanggal 24 Januari, oke, sampai hari ini teman-teman bisa cek bahwa yang akumulasi itu adalah broker-broker bandar.
Ada XA, BR, MG, AZ, AO, YB, TP, RF. Ini broker-broker yang jarang dipakai retail. Sebenarnya AZ dan MG juga sering dipakai retail, tapi biasanya dipakai oleh institusi ataupun retail besar ya, bukan retail-retail kecil seperti kita. XA juga bisa dipakai retail, tapi paling banyak mungkin transaksinya adalah retail besar dan juga underwriternya, karena Elite ini underwriternya adalah NH Korindo. Kemungkinan ini adalah bandar-bandar dan penjualnya adalah retail dengan AVG sale-nya di harga 150-an. Jadi retail yang sudah beli di pucuk ini saat bandarnya jualan besar-besaran sudah cut loss di harga 150-an. Jadi menurut saya ini masih sangat menarik untuk saham Elite. Tapi beritanya belum muncul, kita lihat di news ya. Ini saya perbesar dulu. Di newsnya belum ada news yang cukup menarik, ini hanya borong-borong saham aja. Jadi kita tunggu aja. Kemungkinan saat newsnya keluar harga sahamnya sudah ketinggian, dan saat harga sahamnya ketinggian, newsnya keluar biasanya di situ ada kesempatan untuk market maker untuk jualan. Jadi retail tentu akan telat lagi. Retail akan bisa dibilang cuci piring lah ya, cuci piring, beli barang yang dijual oleh bandar. Jadi kita tunggu aja Elite beritanya akan seperti apa. Sebenarnya ini perusahaan masih cukup bagus ya, apalagi bandar Bandarmologi juga cukup bagus. Jadi kita tunggu aja. Tapi teman-teman harus ingat bahwa saham IPO ini punya kecenderungan akumulasi yang cukup unik. Karena belum tentu akumulasi bagus seperti ini harga sahamnya akan terus naik sangat tinggi ke depan. Karena bisa jadi pergerakan seperti ini. Contohnya itu saham IPO, ada saham KDTN yang akumulasinya sebenarnya cukup bagus sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sini. Akumulasi yang cukup bagus di sini, akumulasi bagus, belum keluar, tapi harga sahamnya masih di situ-situ aja, bahkan cenderung turun. Jadi belum saatnya untuk digerakkan oleh bandar. Kemudian saham Prey juga seperti itu. Akumulasi yang cukup bagus dari awal IPO, tapi harga sahamnya di situ-situ aja karena mungkin belum saatnya ya, bandar belum saatnya untuk mengangkat. Kemudian saham lainnya mungkin teman-teman tahu ada saham VTNY, belum saatnya untuk terbang juga tapi terus diakumulasi. Kemudian ada saham Sunni, kalau tidak salah saham Sunni juga seperti itu. Jadi bisa jadi ya, saham Elite juga mungkin seperti ini, belum saatnya untuk diterbangkan, tapi kita bisa coba-coba lah untuk ikut beli karena bandarmologinya masih menarik. Dan tentu jangan kita fokus terhadap bandarmologi, kita harus juga fokus terhadap technical analysis untuk melihat titik entry yang tepatnya di mana. Jadi kalau misalnya titik entry-nya sudah kita dapatkan dan kita beli, kemudian harga sahamnya turun, kita bisa cut loss dulu karena kemungkinan harga sahamnya akan dibawa turun kembali dan bandar mungkin akan beli di harga murah kembali. Tapi kalau misalnya dipantulkan, ada potensi harga sahamnya akan mantul tinggi dan kita bisa cuan besar di situ. Jadi seperti itu ya. Kita harus fokus terhadap money flow-nya. Kalau bisa, kalau menurut saya, kita juga harus mempelajari fundamental suatu perusahaan, kita harus belajar tentang value investing, kita harus belajar tentang membaca laporan keuangan yang tepat. Kemudian jangan lupa untuk melihat dari pergerakan money flow-nya, karena bisa jadi seperti ini. Saham ESA ini laporan keuangannya sangat bagus sekali, teman-teman sudah tahu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah baca laporan keuangan ESA yang sangat menarik sekali. Sebentar, ini jangan XLX, kita buat yang PDF aja. Nah, ini teman-teman bisa cek laporan keuangan sangat bagus. Nah, di sini penjualannya sangat meningkat pesat, kemudian laba bersihnya juga meningkat sangat pesat sampai berapa kali lipat ini? Lebih dari 10 kali lipat lah. 220 bagi 14, oke. 15 kali lipat peningkatan total profitnya ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya ini bisa menjadi sentimennya sangat bagus sekali untuk saham ESA, tapi ternyata money flow-nya ini kurang bagus. Saham ESA ini sebelum laporan keuangannya dirilis, bandarmologinya terus keluar ya. Jadi harga saham ini malah tertekan saat laporan keuangannya dirilis. Jadi teman-teman mungkin banyak yang terjebak kalau hanya melihat dari laporan keuangan. Jadi ini kesimpulannya. Menurut saya melihat laporan keuangan itu penting, melihat fundamental itu penting, tapi jangan lupa untuk melihat dari money flow-nya. Karena saya masih percaya bahwa kekuasaan tertinggi itu masih dipegang oleh market maker. Karena harga saham ini tidak bergerak karena laporan keuangan, tidak bergerak karena fundamental, tapi bergerak karena penjual atau pembeli atau investor atau market maker. Seperti itu. Jadi kita harus pelajari juga cara pergerakan mereka. Oke, seperti itu aja. Semoga teman-teman bisa paham dari penjelasan saya, mungkin cukup bertele-tele. Jadi saya ini bukan tipe orang yang fokus terhadap satu analisa. Saya fokus untuk menggabungkan beberapa analisa untuk mendapatkan cara atau sistem yang paling efisien menurut saya. Dan sejauh ini menurut saya yang paling bagus adalah
kita harus mempelajari kinerja dan fundamental perusahaan, kita harus mempelajari analisa teknikal, dan juga kita harus mempelajari analisa bandarmologi. Teman-teman bisa gabung di channel Telegram saya, link ada di deskripsi ya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Di sini saya sering share tentang saham-saham di intraday ya. Mungkin ada yang menarik ataupun ada yang tidak menarik untuk dilihat, dan saya sering share di sini. Dan teman-teman bisa masuk juga di mulai saham discussion. Itu tinggal teman-teman request saja untuk join, bisa komentar di channel, nanti saya akan masukkan ke mulai saham discussion. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini sering berdiskusi juga dan cukup berbobot ya menurut saya. Bagus sekali analisanya dan diskusinya. Oke, seperti itu aja. Semoga bisa membantu buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.